kemarin itu tepatnya di tanggal 9 Juli 2026, eee, ya kita bersyukur sama Tuhan bahwa Fakultas Hukum UKI Yudisium itu kurang lebih ada 55 mahasiswa di semester genap ini. Nah, biasanya kalau di semester ganjil tuh agak lebih banyak, biasa 100. Jadi, kita bangga karena para peserta yudisium, sangat antusias mereka datang bersama dengan orang tua, karena momen yudisium itu sebetulnya momen yang sakral. Itu momen kebanggaan pertama kali mereka boleh menggunakan gelar sarjana hukumnya. Sehingga ya kita bersyukurlah, Fakultas Hukum UKI bisa melakukan yudisium kemarin. Nah, langkah ke depan untuk mahasiswa berikutnya gimana, Bang? Peningkatan dan mutu setelah yudisium ini gimana hasilnya? Nah, jadi sebetulnya, momen yudisium itu kan istilahnya begini, mahasiswa itu, rumah keduanya adalah kampus. Karena jam mereka akan lebih banyak di kampus dibanding di rumah. Itu udah pasti. Sehingga dosen-dosen di sini berperan sebagai orang tua atau pengganti mereka. Nah, yudisium itu juga istilahnya kita memberikan, apa, tanda petik, memberikan laporan kepada orang tuanya bahwa anak-anak sudah menyelesaikan studinya dengan baik, dengan nilai-nilai yang terbaik gitu kan, supaya juga mereka siap untuk, berkompetisi di dunia kerja. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang tadi Abang bilang, apa yang dilakukan, ke depan. Nah, sebetulnya momen yudisium itu kalau kita itu me-reminder mahasiswa-mahasiswa, lulusan Fakultas Hukum UKI khususnya tentang nilai-nilai UKI. Jadi, saya sampaikan dalam momen itu juga bahwa kecerdasan skill kita itu adalah, eee, instrumen yang membawa kita ke puncak. Tetapi mempertahankan kita pada posisi puncak itu adalah karakter. Nah, dari mana karakter itu bisa diperoleh? Dari penerapan nilai-nilai yang ada di Fakultas Hukum UKI. Nah, kita tahu moto UKI melayani bukan dilayani. Nah, kita punya nilai-nilai yang pertama adalah rendah hati, ya kan? Yang kedua berbagi peduli, lalu yang ketiga bertanggung jawab, gitu kan? Lalu profesional, disiplin dan berintegritas. Jadi 6 nilai inilah yang kemudian kita akan sampaikan kepada para peserta yudisium itu supaya berkarakter gitu. Jadi mereka menjadi lulusan Fakultas Hukum yang berkarakter. Nah, ke depan diharapkan bahwa itu yang diterapkan. Jadi bukan hanya dia mendapatkan ilmu pengetahuan secara apa pedagogi, tetapi dia soft skill-nya dia dapat, karakternya dia dapat. Gitu. Nah, yudisium itu juga momen untuk reminder itu, gitu kan. Nah, yang terakhir mungkin proses yudisium itu juga sangat bangga kita menyampaikan kepada orang tua, wali dan sebagainya bahwa eh, peserta didik atau, mahasiswa-mahasiswa kita yang berhasil lulus gitu kan pada saat yudisium itu harus memiliki kebanggaan. Nah, jadi orang tua juga merasa bangga bahwa anaknya sudah studi dengan baik di Fakultas Hukum UGI dan lebih lagi bahwa, yudisium kemarin itu kan bukan hanya dihadiri oleh mahasiswa yang reguler, tetapi ada mahasiswa kelas karyawan, kelas eksekutif gitu kan. Nah, yang kelas eksekutif saja kemarin dihadiri, yang ikut yudisium itu adalah ada Ibu Sari Yuliati dari kebetulan beliau adalah Bendahara Umum Partai Golkar dan sekarang anggota DPR RI di Komisi 3 sebagai Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Ada juga beberapa hakim pajak, penyidik pajak, bahkan ada kalau tidak salah ada kanwil pajak juga lagi ngambil S1 hukum di kita dan kemarin mereka yudisium. Jadi mereka sudah bisa bergelar sarjana hukum. Ada juga direktur rumah sakit Hermina Depok gitu kan dan beberapa orang tokoh-tokoh yang memang ikut di dalam yudisium itu. Gitu. Bicara masalah mutu, Bang, Hmm. dari sekian yudisium yang sudah dijalankan, Hmm. bagaimana mutu dan kualitas lulusannya sendiri, Bang? Ya, kalau mutu dan lulusan itu memang kita bisa lihat dari nilai yang diberikan. Gitu kan. Yang pertama itu, filternya adalah itu. Nah, bersyukur pada Tuhan bahwa nilai mahasiswa yudisium itu juga semua rata-ratanya A, gitu kan. A. Yang B itu paling ada beberapa lah, satu dua orang, gitu kan. Nah, jadi artinya sangat kompetitif dan itu juga imbang dan itu juga mencerminkan bahwa nilai itu kan adalah salah satu filter bagaimana
keaktifan mereka, bagaimana mereka bisa mengikuti kuliah di kampus, gitu kan. Nah itu. Lalu yang kedua juga lihat dari perilaku. Nah, dari yudisium itu kita bisa lihat perilaku kan gitu kan. Artinya dari pakaiannya dan sebagainya. Nah itu juga kita bisa lihat. Dan kalau bicara mutu, karena Fakultas Hukum UKI sudah unggul akreditasinya dan juga sudah akreditasi internasional dari FIBA dan juga sudah sertifikasi ISO, maka bicara keunggulan sudah tidak diragukan lagi gitu kan. Dan mereka adalah orang-orang yang lulus dari Fakultas Hukum UKI yang unggul. Jadi mereka adalah sarjana-sarjana hukum yang unggul sebetulnya. Nah, tadi kan kita bicara masalah kualitas dan mutunya tadi, Pak. Hmm. Setelah mereka menghasilkan yudisium ini dari sebelumnya sampai saat ini, apakah memang dari Fakultas Hukum memiliki suatu jejaring untuk bisa mereka menempatkan dirinya dalam pekerjaan, misalnya masuk ke organisasinya atau pradi atau ini, ada nggak Pak? Oh ya, jadi memang setelah mereka yudisium, kami juga kemarin mengarahkan bahwa ada profesi-profesi hukum yang terbuka, gitu kan. Kemarin juga ada sharing, ada perwakilan dari mahasiswa juga kan speech di depan kan bahwa ya ada yang berkeinginan untuk menjadi tokoh-tokoh politik, gitu kan. Lalu mereka, proses mungkin banyaknya orang rantau ke daerah, gitu kan. Lalu kemudian mereka berkomitmen setelah mendapat gelar sarjana hukum, mereka kembali ke daerahnya, mereka akan bangun daerahnya melalui jalurnya. Jalurnya misalnya dia politik, misalnya menjadi anggota dewan kah atau apa. Makanya disampaikan salah satu mahasiswa teladan kita. Nah, yang kedua juga kita sampaikan juga tentang ada pendidikan lanjutan. Gitu. Kalau memang nanti mahasiswa-mahasiswa itu ingin mengambil profesi sebagai advokat, maka kita juga punya program namanya pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA. Kita sudah sampaikan. Dan juga untuk lulusan mahasiswa Fakultas Hukum ada privilege lah, dikasih diskon dan sebagainya untuk biayanya. Nah, jadi kita udah buka peluang itu. Gitu. Nah, kemudian dan mereka juga sejak awal memang dari mulai mereka mahasiswa kita sudah menyampaikan di dalam beberapa mata kuliah kita, misalnya kayak mata kuliah tentang etika profesi hukum. Nah, pasti kan disampaikan bahwa apa profesi-profesi hukum itu yang menjadi pilihan mereka. Mereka bisa jadi hakim, mereka bisa jadi jaksa, mereka bisa jadi advokat misalnya gitu kan, atau mereka ya dan itu terbuka. Nah, untuk UKI sendiri memang karena kita itu kuatnya ada di praktisi hukum, maka kita berjejaring dengan organisasi advokat, misalnya Pradi gitu kan. Lalu kemudian juga kita juga berjejaring dengan kantor-kantor advokat yang memang rata-rata mereka alumni UKI juga. Gitu kan. Jadi kalau bicara jaringan praktisi hukum, UKI cukup kuat untuk itu. Nah, selama sudah dilaksanakan yudisium, ada nggak Bang peningkatan di dalam yang ingin maju menjadi skripsi, itu ada peningkatan atau gimana? Jumlah? Oke. Kalau secara jumlah memang rata-rata lah. Kalau semester genap memang tidak terlalu mungkin ya antara 50 sampai 100. Nah, kemarin kan 55. Nah, kalau ganjil itu atau gasal itu bisa sampai 120 atau 120 lebih gitu kan. Maka dia wisuda bisa sampai 190 sampai 200-an. Jadi saya pikir tidak ada peningkatan sebetulnya karena mereka rata-rata lah. Karena yang daftar aja hampir 100 berapa 106 atau 110 gitu yang daftar gitu kan. Lalu kemudian sorry yang ikut skripsi, yang ikut skripsi di semester ini. Lalu kemudian hasil seleksi kan skripsi kan mereka nulis dan sebagainya, mungkin ada yang nunda dan sebagainya. Nah, jadi yang mendaftar untuk yudisium atau lulus nyatakan lulus itu ada 55. Jadi sehingga kita betul-betul screeningnya kuat gitu kan. Jadi sebenarnya program yang Abang lakukan di Fakultas Hukum ini memunculkan sumber daya manusia yang lulusannya berkualitas, apa yang Abang terapkan untuk para mahasiswa sendiri sehingga bisa menyelesaikan kuliahnya lebih cepat, apa yang diharapkan dari Fakultas? Ya, jadi memang kita kan punya program untuk bukan percepatan lah istilahnya, mereka bisa lulus tepat waktu, gitu kan. Karena kan lulus tepat waktu itu juga sangat mempengaruhi akreditasi yang kita punya dan rata-rata mereka juga rata-rata lulus tepat waktu. Terakhir itu paling tua itu angkatan 2000, nah 2020, 2020. Berarti kurang lebih mereka hampir 8 atau 9 semester karena mungkin waktu itu pernah cuti dan sebagainya. Tapi itu sedikit nggak banyak. Nah, rata-rata mereka lulusan angkatan 2021, 22,
2022 gitu kan, bahkan 2023 untuk program RPL. Jadi itu bisa itu. Jadi lalu yang kedua juga kita membuat kurikulum yang memang apa kurikulum unggulan lah, lebih kepada praktisinya, gitu kan, sehingga bisa menghasilkan apa lulusan-lulusan yang memang tepat waktu, lalu kemudian juga mereka punya bekal untuk memilih profesinya tadi. Sampai saat ini berapa jumlah Bang mahasiswa yang mendaftar di Fakultas Hukum sendiri? Sekarang itu memang saya kurang mengerti juga kondisinya. Memang sampai saat ini tuh yang daftar baru 86 mahasiswa yang sudah mendapatkan NIM. Tapi kalau pendaftar itu hampir 280-an, lalu yang lulus seleksi itu 120-an kurang lebih. Dari 120 itu yang baru dapat NIM dari Dikti itu kurang lebih 81 mahasiswa. Tapi kita masih punya waktu sampai bulan September kan, gitu kan. Nah, ini juga menjadi satu problematika tersendiri buat kita karena lembaga-lembaga pendidikan itu misalnya kayak kampus-kampus PTN itu punya jalur mandiri. Nah, jalur mandiri mereka open, gitu kan. Mereka bisa jalurnya macam-macam, ada jalur yang talent scouting, jalur prestasi, lalu UTBK, bahkan ada yang jalur mandiri, gitu kan. Nah, yang jalur mandiri ini, yang jalur mandiri inilah yang menjadi problem, gitu. Nah, sampai sekarang kan mereka masih buka jalur mandiri itu, gitu. Nah, sehingga ya artinya kami kan PTS, gitu kan. PTS harus bersaing dengan PTN, kemudian timbul artinya karena mungkin kondisi mereka juga ada PTN yang BHP, di mana mereka juga kan mencari profit karena mereka nggak bayar bulan. Gitu. Nah, itu juga salah satu kendala kenapa kemudian terjadi penurunan itu. Tetapi kita masih punya waktu sampai bulan September. Ya, mudah-mudahan bisa terus speed up karena targetnya itu kemarin itu tahun lalu hampir 270 lebih mahasiswa kita tahun lalu, gitu kan. Nah, 2 tahun lalu malah lebih banyak lagi, 300. Nah, tapi kita buka pembukaan itu di semester gasal dan semester genap. Gitu. Jadi Bang, apa program untuk ke depan Bang untuk bisa menjaring lebih banyak lagi para SDM yang berkeinginan menjadi pengacara atau advokat nanti ke depannya Bang, khusus di Fakultas Hukum? Apa caranya? Jadi kalau untuk Fakultas Hukum sebetulnya cara menjaring mahasiswa itu nggak sulit sebetulnya, gitu kan, karena kita punya program PKM, pengabdian kepada masyarakat, yang lebih meningkatkan peran serta kita kepada masyarakat. Sebenarnya itu bisa jadi momen, gitu kan. Lalu juga beberapa iklan-iklan misalnya, gitu kan, di beberapa misalnya kita kan rekanan kita ada di RPK, gitu kan, dan kegiatan-kegiatan lainnya lah yang lebih ke publikasi, gitu kan. Hanya saja kan yang tadi kendalanya, karena banyak juga yang masih buka nih, karena kan persaingan perguruan tinggi kan luar biasa sekarang. Jadi terakhir apa harapan dan keinginan Abang untuk Fakultas Hukum sendiri nanti ke depan untuk bersaing dengan fakultas-fakultas hukum lainnya di luar swasta ini? Ya, kalau untuk kesiapan Fakultas Hukum UKI ke depan untuk menjaring mahasiswa dan dengan tetap menjaga mutu pendidikan kita, yang pertama itu adalah kita tetap mempertahankan kurikulum kita. Kita kan kuat dalam bidang praktisi hukum, gitu kan. Karena itu marwahnya di situ. Sehingga materi-materi kuliah itu, maka sekarang ada kurikulum yang berbasis OBE, out based education. Jadi kriterianya adalah lulusannya mau jadi apa. Nah, lalu kalau mereka menjadi praktisi hukum, maka hukum-hukum yang bersifat praktis, misalnya hukum acara perdata, hukum acara pidana, arbitrase, bahkan sekarang berkaitan dengan AI, artificial intelligence. Kita sudah mulai bagaimana sengketa e-commerce dan sebagainya itu sudah masuk dalam kurikulum. Sehingga kurikulum kita tepat guna dan juga mengikuti program atau mengikuti globalisasi atau internasionalisasi yang saat ini ada. Nah, lalu berikutnya adalah bagaimana kita menciptakan SDM itu, kita punya kegiatan-kegiatan mahasiswa. Misalnya kayak peradilan semu kita cukup berprestasi juga, gitu kan. Beberapa kompetisi dimenangkan. Bahkan kemarin mahasiswa Fakultas Hukum kita itu dapat juara debat internasional, gitu kan, mewakili Indonesia ke Panama, gitu kan. Nah, itu juga prestasi, gitu kan. Sehingga kegiatan-kegiatan mahasiswa ini kan kita support. Di sini kita punya debat mahasiswa, FDIM, gitu. Lalu juga kita punya juga
suara mahasiswa. Jadi mereka juga selain mereka studi, mereka juga harus belajar berorganisasi, lalu mereka juga harus belajar tentang bagaimana istilahnya bekerja lah di organisasi itu kan gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah kita juga punya program magang. Gitu kan. Nah, magang itu menjadi salah satu program. Kalau dulu kan ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sekarang ganti menteri, ganti lagi gitu kan. Istilahnya magang apa gitu kan. Nah, jadi itu juga menjadi salah satu kekuatan kita juga. Nah, kebetulan UKI banyak alumni-alumni yang berkaitan praktisi hukum, maka dia bisa masuk ke sana. Oke, terakhir Bang. Bicara untuk yang Abang katakan tadi Bang. Bagaimana dengan mutu pengajaran sendiri para dosennya untuk bisa mencapai yang Abang tadi katakan? Ya, kalau dosen untuk UKI ya proven semua, nggak bisa diragukan gitu kan. Rata-rata mereka sudah doktor gitu kan, dari 20, kita punya dosen tetap itu 27 dosen. Nah, untuk dosen honorer itu kurang lebih hampir total itu kan 63, 27-nya adalah dosen tetap gitu kan. Nah, jadi dan mereka rata-rata memang pengajar kita itu praktisi hukum gitu. Rata-rata praktisi hukum, rata-rata mereka advokat, ada juga yang hakim, ada juga yang jaksa gitu kan. Mereka juga ada yang polisi juga gitu. Sehingga mahasiswa mendapatkan, bukan hanya mendapatkan ilmunya, tetapi dia mendapatkan feel-nya. Sehingga mahasiswa bisa bertanya, kalau misalnya mereka ingin jadi jaksa, mereka bisa bertanya kan, Pak, saya ingin jadi jaksa, seperti apa sih Pak harus yang kami persiapkan? Mereka menjadi penyidik, menjadi polisi, nah, hakim atau advokat gitu kan. Jadi, nah itu yang kita kuatkan saja. Pengajar-pengajar kita background-nya itu, dan memang orang-orang pilihan, nggak sembarangan. Ada lagi? Cukup gitu aja.